Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 10 Maret 2022, pekan pertama Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ester, bab 4 ayat 10a, ayat 10c sampai 12, dan ayat 17 sampai 19. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 7, ayat 7 sampai 12. Ada banyak inspirasi yang bisa ditarik dari bacaan Injil hari ini. Tetapi saya hanya mengajak kita sekalian untuk merenung bagian paling akhir dari perikop Injil hari ini. Ketika Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga hal yang sama kepada mereka. Bagi saya, kata-kata Yesus ini mengajarkan kepada kita soal hak dan kewajiban kita. Kita mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang baik dari orang. Bahkan kita demi hak-hak kita menuntut. Bahkan juga lebih sering dalam kehidupan kita, lebih banyak kita menuntut hak-hak kita daripada melaksanakan kewajiban kita. Nah, dengan berkata seperti itu, Yesus mengingatkan para muridnya yang hadir bersama dengan dia pada saat itu. Yesus mengingatkan orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu untuk membuat keseimbangan antara tuntutan kepada orang lain supaya memberikan hak kepada mereka dengan keharusan, kewajiban mereka untuk melaksanakan kewajibannya yang tidak lain tidak bukan merupakan hak orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, dua hal inilah yang disampaikan atau yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya saat itu dan kita sekalian yang merenungkan sabdanya hari ini di tempat ini, di tempat kita masing-masing. Kalau kita melihat realita kehidupan kita, di mana-mana, akhir-akhir ini di negara yang kita cintai, banyak orang menuntut haknya. Maka ketika haknya disepelekan, ketika haknya tidak diperhatikan, orang bisa saja berdemo. Orang menggerutu, menuntut supaya orang lain, siapapun mereka, siapapun itu, harus memberikan kepada mereka apa yang menjadikan hak-haknya. Namun ironis, pada kesempatan lain atau pada kesempatan yang sama, justru orang-orang yang menuntut haknya bahkan merampas hak-hak orang lain pada saat yang sama atau pada kesempatan yang lain. Orang-orang yang menuntut haknya justru tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya bagi orang-orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, bisa saja hal seperti itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan dengan jujur dan menemukan dengan jujur pula
apa yang sudah biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Apakah kita ini sosok manusia yang mengutamakan, melaksanakan kewajiban kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena apa yang menjadi kewajiban kita yang harus kita lakukan, itu merupakan hak orang-orang itu. Mereka perlu mendapat haknya, dan hak mereka merupakan kewajiban kita. Kalau kita hanya menuntut hak kita supaya diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi mengabaikan kewajiban kita yang merupakan hak orang lain yang ada di sekitar kita, yang juga harus kita berikan, maka kita menjadi manusia yang tidak seimbang dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia yang orang katakan hanya tahu menuntut hak, tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Saudari dan saudara yang terkasih, segala sesuatu yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah juga hal yang sama kepada mereka. Ada keseimbangan bahwa kita memperoleh apa yang menjadi hak kita, mengalami apa yang menjadi hak kita, tapi juga pada saat yang sama kita dituntut untuk memberikan atau untuk melaksanakan kewajiban kita yang merupakan hak orang lain yang ada di sekitar kita, karena mereka juga harus mengalami dan merasakan apa yang menjadi hak mereka. Sementara dalam bacaan yang pertama, kepada kita ditampilkan sosok Ratu Ester yang dalam kemegahannya sebagai ratu, tetapi menjadi atau memperlihatkan dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengakui dalam doanya, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, bahwa tidak ada penolong yang lain bagi dirinya selain Allah sendiri, selain Tuhan. Tuhan yang dalam doa Ester dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan yang sejak dahulu kala memberikan hal yang baik, yang menuntun, yang memelihara nenek moyangnya bangsa Israel. Di tengah dunia yang makin hebat saat ini, yang makin memperlihatkan kepintaran, kekuatan dan kekuasaan, jarang kita menemukan manusia-manusia yang percaya, yang beriman, yang hanya menggantungkan hidupnya pada kekuatan Allah sendiri. Nah, kita yang hidup pada zaman seperti sekarang ini, kita mendapat contoh yang baik dari Ratu Ester. Terlepas kita punya apa yang kita miliki, kita punya kekuatan atau kita punya kemampuan, tapi kita harus tetap rendah hati, dan dalam hidup ini kita perlu tetap percaya kepada Tuhan yang melampaui segala-galanya. Ketika kita berhadapan dengan semua apa yang kita alami dalam kehidupan kita, terutama ketika kita mengalami atau kita menghadapi segala kesulitan dalam keseharian kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semua kita tetap menjadi orang yang percaya pada Tuhan, yang menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam penyelenggaraannya. Karena kita tahu apa yang diselenggarakan oleh Tuhan, itu yang terbaik untuk kita, untuk saya dan Anda. Tuhan memberkati.